Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mildega Christine dengan NPM 231304152. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Makna Leksikal dan Simbolik dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Suatu kajian semiotika dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi mengidentifikasi ide dan makna kata dalam teks hikayat kelas 7. Baik, yang pertama di bab 1, latar belakang. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa bahasa adalah sistem tanda yang memuat makna leksikal atau denotatif dan simbolik atau konotatif. Dalam Matius 22 ayat 37-40 dipilih karena mengandung ajaran utama mengenai kasih, disampaikan melalui kata dan simbol yang saling berkaitan. Melalui semiotika, teks ini dapat dipahami secara lebih mendalam, bukan hanya secara literal. Hasil analisis relevan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi mengidentifikasi ide dan makna kata dalam teks hikayat kelas 10 yang juga kaya simbol dan makna berlapis. Adapun rumusan-rumusan masalah yang terdapat di dalamnya yaitu: yang pertama, bagaimana makna leksikal ini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang kedua, bagaimana makna simbolik dalam perikop tersebut melalui analisis semiotika. Yang ketiga, bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia pada materi makna kata dalam teks hikayat kelas 7. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan makna leksikal dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang kedua, mengungkapkan makna simbolik melalui kajian semiotika. Dan yang ketiga adalah menjelaskan implikasi analisis tersebut pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Yang ketiga, menjelaskan implikasi analisis tersebut pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Dan adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian semiotika, khususnya dalam mengkaji makna leksikal dan simbolik pada teks keagamaan. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian linguistik dan sastra yang berfokus pada analisis tanda dan makna. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi guru bahasa Indonesia, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang pembelajaran yang menekankan pada pemahaman makna kata dan ide dalam teks hikayat, terutama dalam mengidentifikasi makna yang bersifat simbolik. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat membantu peserta didik memahami perbedaan antara makna leksikal dan juga simbolik sehingga mampu menafsirkan teks sastra, khususnya hikayat, secara lebih mendalam. Kemudian yang terakhir adalah bagi penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan terkait kajian semiotika, analisis makna, atau pengembangan pembelajaran bahasa yang berbasis interpretasi makna. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teks sastra mengandung makna leksikal dan simbolik yang dipengaruhi konteks budaya. Suryani 2018. Serta karya simbolik moral seperti pada hikayat Melayu, Rahmawati 2020. Kajian semiotik juga menegaskan kompleksitas pemaknaan, baik pada teks keagamaan Hartono 2019 maupun novel modern Lestari 2021. Memiliki unsur kebaruan. Dalam konteks pendidikan, siswa masih kesulitan memahami makna kata dan simbol dalam hikayat sehingga membutuhkan penguatan kemampuan membaca interpretatif Sinaga 2022 dan Fitriani 2023. Namun belum ada penelitian yang menggabungkan analisis semiotika pada perikop Matius 22 ayat 37-40 dengan implikasinya bagi pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga penelitian ini yang kedua yaitu landasan teori. Kajian terhadap makna leksikal dan simbolik dalam Matius 22 ayat 37-40 memerlukan dasar teoritis yang kuat, yakni semantik, semiotika, serta konsep pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka.
Semantik dipandang sebagai penting karena membahas makna kata baik secara literal maupun melalui konteks budaya. Dalam teks kitab suci, makna kata sering berkembang menjadi makna simbolik yang membuat nilai moral dan religius, sehingga tidak dapat dipahami hanya secara leksikal. Makna leksikal memberikan arti dasar sebuah kata, tetapi dalam teks keagamaan seperti dalam Matius 22 ayat 37-40, kata-kata tersebut juga memuat makna simbolik yang lahir dari budaya dan keyakinan kolektif. Semiotik kemudian menjadi alat untuk menjelaskan bagaimana tanda-tanda dalam teks bekerja pada tingkat denotasi dan konotasi, sehingga memungkinkan pembacaan makna yang lebih dalam. Landasan teoretis ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi mengidentifikasi ide dan makna kata dalam teks hikayat. Pada kurikulum Merdeka, hikayat sebagaimana teks kitab suci banyak menggunakan simbol, bahasa kias, dan nilai-nilai budaya. Karena itu, pemahaman terhadap makna literal dan simbolik dalam Matius 22 ayat 37-40 juga dapat mendorong kemampuan siswa menafsirkan teks sastra secara lebih kritis dan mendalam. Bab 3. Metode penelitian. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan adalah yang pertama pendekatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menafsirkan makna dalam teks. Fokus penelitian adalah analisis mendalam terhadap tanda dan juga makna dalam perikop Matius 22 ayat 37-40. Kemudian yang kedua adalah latar penelitian. Latar penelitian ini bersifat tekstual atau analisis dokumen. Teks yang dianalisis adalah teks Matius 22 ayat 37-40 dan literatur teoretis pendukung hasil kajian dikaitkan dengan konteks pedagogis SMA kelas 7. Kemudian sumber datanya yaitu yang pertama ada data primer. Data primernya adalah teks Matius 22 ayat 37-40. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu teori-teori linguistik, semiotika, dan pembelajaran bahasa Indonesia dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, membaca intensif, pencatatan satuan leksikal, identifikasi simbol, dan penelitian literatur. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi makna leksikal dan simbolik, dan penarikan hubungan dengan pembelajaran teks hikayat. Yang terakhir yaitu korpus data. Bisa dilihat di salindia yang telah saya tampilkan bahwa pada korpus data ini terdapat 12 data. Yang pertama yaitu dalam ayat Matius 22 ayat yang ke-37. Kutipan teksnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Satuan bahasa yang dianalisis adalah kasihilah. Keterangannya, kata kerja mengarah pada tindakan mencintai, leksikal, dan makna simboliknya yaitu ketaatan spiritual. Kemudian satuan bahasa yang dianalisis. Kemudian data kedua yaitu satuan bahasa yang dianalisis adalah hatimu, pada kata hatimu. Makna leksikalnya adalah makna fisik dan pusat perasaan. Makna simboliknya yaitu simbol ketulusan dan totalitas diri. Satuan bahasa yang ketiga adalah jiwamu. Satuan bahasa yang ketiga adalah jiwamu. Makna leksikalnya jiwamu adalah nyawa atau roh. Kemudian makna simboliknya adalah simbol identitas batin, spiritual, esensi diri. Kemudian satuan bahasa yang keempat yaitu akal budi.
Satuan bahasa yang keempat yang dapat dianalisis yaitu akal budi. Akal budi secara leksikal berarti kemampuan berpikir. Secara simbolik, akal budi memiliki arti simbol hikmat, kesadaran, dan moral. Data yang kelima yaitu hukum. Hukum bermakna leksikal aturan atau ketentuan, dan bermakna simbolik yaitu simbol otoritas moral dan kehendak ilahi. Dan data yang keenam yaitu pertama, pada kata pertama. Makna leksikal pada kata pertama yaitu urutan ke-1, dan makna simboliknya adalah simbol prioritas hidup dan nilai tertinggi. Pada data yang ketujuh yaitu kata sesamamu manusia. Makna leksikalnya sesama manusia diartikan sebagai orang lain, dan makna simboliknya diartikan sebagai simbol relasi sosial, nilai universal kemanusiaan. Kemudian data yang ke-8 yaitu dirimu sendiri. Makna leksikalnya adalah diri pribadi. Makna simboliknya adalah simbol refleksi moral dan ukuran etis. Data yang ke-9 adalah kedua hukum. Makna leksikalnya adalah dua aturan, dan makna simboliknya adalah simbol fondasi moral kehidupan. Kemudian kata yang ke-10 adalah bergantung. Bergantung ini makna leksikalnya adalah bergantung pada. Kemudian makna simboliknya adalah simbol fondasi keimanan dan moralitas. Kemudian data yang ke-11 adalah hukum Taurat. Hukum Taurat bermakna leksikal kitab aturan Yahudi. Namun, makna simboliknya adalah simbol tradisi otoritas religius. Dan data yang ke-12 adalah kitab para nabi. Makna leksikalnya adalah tulisan atau nubuat, simbol penuntun spiritual dan sejarah keselamatan. Itu merupakan arti secara simbolik. Baik, dari penelitian yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap Matius 22 ayat 37-40 membutuhkan perpaduan teori semantik, semiotika, serta konsep makna leksikal dan simbolik, karena teks kitab suci tidak hanya memuat makna literal, tetapi juga makna moral, kultural, dan religius. Pendekatan semantik membantu memahami arti dasar kata, sedangkan semiotika menjelaskan bagaimana kata tersebut membentuk makna simbolik melalui sistem tanda dan konteks budaya. Dalam konteks pendidikan, terutama pada kurikulum merdeka, pemahaman mengenai makna bertingkat sangat relevan dengan pembelajaran teks hikayat yang juga syarat simbol dan nilai budaya. Oleh karena itu, kerangka teoritis ini tidak hanya memberi dasar analitis bagi pembacaan dalam Matius 22 ayat 37-40, tetapi juga mendukung pengembangan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ide, makna, kata, dan makna simbolik dalam teks sastra. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.